No, I'm back. Tapi masih bersama Prapti Istiqomah. Makasih ya buat kalian yang udah subscribe videonya Prapti Istiqomah. Bahkan loncengnya itu dinyalakan juga. Kalian the best. Ada yang bermasalah dengan bau kaki, bau sikil, tidak sedap. Di sini aku kasih tahu solusinya. Pertama, kalian harus perhatikan dulu alas kaki yang kalian gunakan itu apa. Misalkan kaos kaki, carilah kaos kaki yang berbahan katun karena dapat menyerap keringat yang ada di kaki kita. Jangan gunakan kaos kaki itu ketika basah ataupun lembab, ya jadi bau lah. Gantilah sehari sekali untuk kaos kaki, jangan sampai seminggu, sebulan, atau bertahun-tahun. Tidak sedap. Kalau misalkan nih kalian sudah merasa tidak enak atau keringatnya banyak, kalian bisa mengangin-anginkan kaos kaki tersebut. Pada saat sholat atau istirahat, angin-anginin aja. Tapi jangan sampai tetangga kita mencium aroma tidak sedap, bau sikil. Yang kedua itu kalian juga harus perhatikan sepatu. Sepatu yang kalian gunakan, nah itu tipenya seperti apa, kondisi masuknya udara itu berapa banyak. Kan ada beberapa orang yang menggunakan safety shoes ya, biasanya kontraktor atau apapun yang mempunyai sepatunya itu tidak ada pori-porinya atau ruang yang masuk udaranya tuh, akhirnya menyebabkan bau kaki. Lebih disarankan itu pada saat tidak menggunakan sepatu yang tertutup, angin-anginkan juga beberapa menit lah, biarin udaranya itu keluar, bakteri atau kelembapannya itu kering. Dijemur di matahari sih lebih efisien. Kalau misalkan kalian wanita yang sering menggunakan sepatunya flat shoes, itu kan jarang menggunakan kaos kaki ya. Kaos kaki ini kan di dalam sepatu itu melindungi kelecetan pada kaki kita. Nah, buat wanita-wanita yang mempunyai potensi bau kaki menggunakan flat shoes pada saat kerja atau jalan-jalan, nggak apa-apa, sepatu ini kaki dibuka gitu, jadi aromanya berbagi-bagi sama sekitar. Bau kaki ini beda dengan bau ketek ataupun bau mulut. Aku punya tahu videonya, kalian bisa menonton dan mencari persamaan atau perbedaannya beserta kalian praktekkan. Aku mau ngucapin banyak banget terima kasih ya buat kalian yang udah dukung channel Prapti Istiqomah. Semoga kalian diberikan rezeki yang banyak, melimpah, berkah mengalir deras. Jangan lupa berbagi dan bersyukur. Bau kaki ini tidak berbahaya, tidak juga mematikan, tetapi mematikan rasa kepercayaan dirian. Ada beberapa cara ampuh agar menghilangkan, bahkan bisa mengobati si bau kaki ini. Pertama, kalian harus memotong kuku-kuku jari. Maksudnya yang ada di kaki, terutama jempol. Di pinggiran jempol itu kan ada yang hitam-hitam tuh, sisa kotoran yang tersingkir. Terus kalian cium. Sedap. Yang kedua itu kalian dapat melakukannya dengan merendam kaki dengan garam, air hangat. Kalau mempunyai aromaterapi, boleh kok ditaruh kurang lebih sekitar 20 menit direndam. Terus kalian curhatin tuh itu kaki dan mengucapkan banyak terima kasih udah melakukan kegiatan ini. Dijamin deh itu bakalan hilang. Nah, fungsinya garam untuk kaki atau menghilangkan bau kaki ini sebagai antiseptik, menghilangkan kuman-kuman atau membunuh kuman yang ada di kaki. Bahkan keringat yang banyak ada di kaki bisa diserap loh oleh si garam. Cara yang ketiga, menggosokkan menggunakan lemon dan batu apung di telapak kaki, permukaan kaki, bahkan di sela-sela jari. Foto ini menunjukkan adanya kulit yang pecah-pecah di tumit atau telapak kaki. Lemon berfungsi untuk mengangkat kotoran yang ada di telapak kaki, bahkan menghaluskan. Kalau ada yang luka itu akan perih loh rasanya. Sedangkan batu apung sendiri bermanfaat atau berfungsi mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di telapak kaki. Hebat kan? Tips yang terakhir, keempat, menggunakan kopi. Ambillah beberapa sendok kopi lalu letakkan di tisu. Untel-untel masukin ke dalam sepatu kalian yang merasa bau. Kopi itu akan menyerap bau yang tidak sedap. Tapi ingat, jangan diseduh lagi
tapi dibuang. Penyebabnya tidak lain dari keringat plus bakteri. Bahkan ada juga loh infeksi berserta jamur berada di kaki kita. Untuk pola makannya sendiri sama seperti bau ketek dan bau mulut. Tidak untuk menghindari atau tidak memakan makanan tersebut, tetapi kurangilah makanan yang menyebabkan bau tidak sedap. Di telapak kaki kita itu terdapat adanya kelenjar keringat. Bahkan di seluruh tubuh kita ini juga mempunyai kelenjar keringat. Tetapi bakterinya itu mau hadirnya di daerah mana? Masa kita harus kompromi sama si bakteri? Berarti kan kita harus menjaga kebersihan di semua tubuh kita. Aku mau kasih info sedikit untuk penyakit di kaki. Pernah dengar kan kata kutu air? Penyakit ini memang tidak berbahaya, tetapi mempunyai rasa gatal, nyeri, dan panas. Bisa terlihat oleh mata kita. Bentuknya itu bersisik, tetapi bersisiknya tidak semua permukaan kulit di kaki. Di bagian tertentu, bahkan bersisiknya ada di telapak kaki kita loh, terutama di sela-sela jari. Penyakit kutu air disebabkan infeksi karena jamur. Si jamur lebih menyukai berkembang di sela-sela kaki, telapak kaki, punggung, dan sisi kaki yang intinya permukaan kaki lembab dan basah terutama. Untuk mencegah terjadinya kutu air, kalian harus wajib menjaga kebersihan kaki kalian. Kan udah telah aku sebutkan. Untuk mengobatinya, kalian dapat melakukan pensalepan, mengolesin salep yang komposisinya itu mengobati anti jamur atau membunuh bakteri infeksinya si jamur. Pengobatan itu sangat lama loh, 3-4 minggu, bahkan adanya 6 minggu. Lama banget gak sih rasa gatalnya itu kayak apa? Aku kasih tips nih untuk kalian yang rumahnya sering kebanjiran. Rumah aku juga soalnya. Nah, kalau kalian sudah terkena air banjir atau seluruhnya nih udah saking tingginya kalian terkena air banjir, gunakanlah sabun antiseptik. Mandi tuh, terus ingat gosok-gosok itu sela-sela atau seluruh yang menurut kalian itu bakterinya banyak banget. Ulangin aja terus, tapi jangan keterusan, nanti kulitnya bisa kering. Kalian pernah nggak mendengar seperti ini? Kalau mau turun kebanjiran, itu harus diolesin dengan minyak tanah agar kuman, bakteri, virus, ataupun serangga, pokoknya yang berbahaya itu tidak menempel pada kulit kita. Tapi tahun 2021 nyari minyak tanah itu di mana? Atau kalian mempunyai hal yang sama atau yang berbeda? Kalian silahkan komen di kolom komentar aku ya. Fakta atau mitos? Ibu yang sedang hamil lebih cenderung berbau kakinya. Maaf ya ibu hamil. Itu adalah fakta karena perubahan hormon ketika mengalami kehamilan atau mengandung. Tapi menurut orang tua zaman dulu itu adalah kebanyakan memakan garam atau sering digantungnya si kaki. Bukan hubungan doang ya yang bisa digantung. Fakta atau mitos? Kesetresan dapat membuat kaki kita menjadi bau. Fakta, karena stres itu yang secara berlebihan akan mengeluarkan atau mendorong hormon kelenjar keringat itu terlalu banyak atau mengeluarkan keringat itu terlalu banyak. Ngapain sih stresnya dijaga terus? Kaki juga punya deodoran loh, bukan ketiak aja. Tapi carilah deodoran khusus kaki ya, dan tidak digunakan untuk ketiak, nanti salah. Terima kasih semuanya, selamat menghilangkan bau tidak sedap di dalam tubuh kita. Bye.